Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya di Sri Lanka, saya menemukan satu yang menarik dari barang antik, yaitu lampu minyak. Dan lampu ini bisa dibuka, kemudian diisi dengan minyak dan dengan sumbu-sumbu. Kemudian akhirnya bisa menyala untuk menjadi lampu. Dan ini menjadi lampu ajaib. Kalau saya gosok-gosok katanya dengan penuh kekuatan, keyakinan, penuh iman, maka lampu ini akan keluar suara ho 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 dan keluar asap. Tiba-tiba ada jin besar dan mengatakan, "Tuanku, apa yang akan kau inginkan? Hambamu ini siap memenuhi keinginan tuanku. Hambamu yang berada di dalam lampu minyak ini." Nah, ternyata ini lampu Aladin. Lalu saya mencoba berkali-kali menggosoknya dengan keyakinan keluar nanti ho 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 ho. Saya tunggu berkali-kali ho 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 ho. Gosok lagi, gosok lagi. Ternyata makhluk yang akan menolong saya itu, jin yang keluar dari lampu ini, tidak muncul-muncul, tidak keluar-keluar. Lalu saya tanya pada penjualnya, "Kenapa tidak keluar ini jin yang dari lampu ini? Sudah berkali-kali saya gosok, ternyata tidak keluar." Ho 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 ho. Katanya penjual, "Karena engkau tidak beriman, karena engkau tidak percaya, maka jin itu tidak keluar." Waduh, kalau tidak bisa keluar langsung dihakimi, tidak percaya, tidak beriman. Ini susah sekali ya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang tidak beriman karena ketidakmampuan para murid untuk mengusir setan dari seorang anak yang kemudian merasuki anak itu, kemudian membanting-banting, membawa ke dalam air untuk membinasakannya. Ketika Yesus sedang turun dari gunung bersama Petrus, Yakobus, Yohanes untuk menemui murid-muridnya, dia bertemu dengan orang banyak. Ternyata murid-muridnya sedang berbincang-bincang dengan orang-orang Farisi dan juga dengan seorang bapak. Kemudian Yesus ketika turun berjumpa dengan banyak orang itu, lalu mereka merasa kagum. Mereka langsung menyongsong Yesus. Dan seorang bapak datang kepada Yesus dengan membawa anak yang kerasukan setan, yang membuat anak itu bisu dan tuli, yang kadang menggoncang-goncangkan anak itu, setan itu. Lalu kemudian Yesus bertanya, "Kamu sedang memperbincangkan apa?" Bapak itu mengatakan, "Guru, saya sudah membawa anakku ini kerasukan setan. Dia menjadi bisu dan tuli. Dan sering setan itu menggoncang-goncangkan badannya dan membentur-benturkan badannya ke tembok supaya membinasakan dia. Aku sudah membawa kepada muridmu, tetapi murid-muridmu tidak bisa mengusirnya." Lalu Yesus mengatakan, "Hei kamu yang tidak percaya, mengapa kamu masih juga tidak percaya? Mengapa tidak beriman?" Lalu orang tua itu bertanya, "Kalau engkau bisa menyembuhkan, tolong sembuhkan." Lalu Yesus bertanya, "Kamu bilang kalau aku bisa menyembuhkan? Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah." Lalu bapak itu pun mulai bersujud dan minta maaf, tanda menyesal. "Aku percaya, ampunilah aku yang tidak percaya itu." Kata-kata ini sesuatu yang menarik, yang indah. Aku percaya, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Dalam kepercayaannya masih ada keraguan-raguan lagi.
Tetapi keraguan-raguan itu pun diakui oleh bapak itu dan mengatakan, ampunilah aku yang tidak percaya. Lalu Yesus pun semakin melihat banyak orang yang memperhatikan dia. Apakah dia menyembuhkan anak itu? Lalu Yesus datang kepada anak itu, memegang anak itu dan berteriak, "Pergilah kau dari anak itu, kau setan yang membuat anak ini bisu dan tuli." Maka setan itu pun menggoncang-goncangkan anak itu sampai lemas, dan anak itu diam saja seperti mati. Banyak orang berkomentar, dia sudah mati. Lalu Yesus mengangkat anak muda itu, dan kemudian anak itu pun bangun. Dia sudah tidak bisu dan tuli lagi. Setan pun sudah meninggalkan dia. Lalu kemudian mereka memuliakan Tuhan. Lalu ketika para murid sendiri bersama Yesus, mereka bertanya, "Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu?" Lalu Yesus mengatakan, setan itu hanya bisa diusir dengan puasa dan doa. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya ada kaitan antara kurang beriman dan puasa serta berdoa. Lalu kaitan jawaban Bapak tadi, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Kita bisa belajar dari sabda ini bahwa kepercayaan atau iman kita kadang-kadang tanpa sadar kita bertanya akan rahmat Tuhan, akan campur tangan Tuhan, akan kehadiran Tuhan. Maka Bapak tadi mengatakan, aku percaya, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Bantulah aku yang tidak percaya ini. Para murid pun juga ditegur, mengapa engkau tidak beriman? Lalu ketika murid bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Yesus menjawab, setan ini bisa diusir hanya dengan berdoa dan berpuasa. Maka sebetulnya iman bisa dimohonkan lewat doa-doa kita, lewat pantang puasa mati raga kita, lewat penyangkalan diri kita. Kita selalu memohon agar kita diberi iman, agar kita diberi kepercayaan, agar kita diberi keyakinan bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita. Maka setiap kali doa-doa kita untuk merenungkan entah itu kitab suci, entah itu teks-teks doa-doa Bapa Kami, Salam Maria, Aku Percaya, dalam meditasi-meditasi kita, kita selalu diberikan celah sebelum berdoa mulai dengan mohon rahmat. Apa yang akan kita mohon? Rahmat apa yang kita harapkan dengan doa yang akan kita lakukan ini? Mohon rahmat. Itu hal-hal yang mendesak. Mohon rahmat sesal dan air mata karena Yesus menyongsong sengsara atas dosa-dosaku. Mohon ampunilah sesal air mata karena aku orang berdosa di hadapan banyak orang, di hadapan Tuhan. Mohon kegembiraan yang memuncak karena ternyata Yesus selalu menyertaiku sampai akhir zaman. Itu rahmat-rahmat yang bisa kita mohon. Mohon supaya kita diberi kepercayaan dan iman. Supaya kita dengan segenap hati menghadapi segala tantangan. Itu rahmat yang kita mohon, yang diharapkan dari Tuhan tadi. Kalau kita memang tidak percaya, kita mohon rahmat, doa, mati raga, supaya kita mempunyai iman. Sebagaimana Bapa dari orang atau anak yang kerasukan setan tadi, yang mengatakan, aku percaya, ampunilah aku yang tidak percaya. Di satu sisi, aku ada kepercayaan dan iman, Tuhan selalu menyertaiku. Di sisi lain, kadang aku masih ragu-ragu, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita mencoba
menemukan Roh Kudus sebagai energi bagi kita untuk berpasrah pada Tuhan di dalam iman dan kepercayaan kita. Oh, ho, ho, ho. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.